Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini, adik-adik? Luar biasa. Sudah makan ya? Belum. Baik, nanti ya makannya setelah ini. Baik, pertama kita absen dulu ya. Ini secara random karena ini pemilihan kelompok lain dari kelompok satu ya. Bernama Muhammad Alfito, Margareta Sonia, Tarsius Rio, Teresia Resa, Maria Rahai, Yuda Desa, Francisca Sapuria, bawah. Yang tadi sama dia? Bukan Pak Rima. Di bawah mana? Naik atas. Erlang Jasria nama. Giovanni Seta, Vinci Violita, Satya Priharyoko, Martinus Sandi, Hadir. Leonardus Brian, Suci Iswari, Benedikta Weski, Intan Kinesti, Rigita Nindatama, Valentina Devi, Messi Pranila, Eleonora Ilenia, Erlinda Vicky, Erisa Yuliana, Umi Apriliani, Dian Febria, Paulina Ninggu, Paulina Ninggu, Dios Fahreza, Ignatius William, Andika Fajar Pamungkas, Angelica Firda, Yohana Desa, Gracia Riki, Kesia Laurencia, Angela Vincentia,
merencanakan suatu tindakan yang menghasilkan suatu konsep, prinsip, teori, hukum maupun fakta yang dapat dibuktikan secara empiris. Nah, keterampilan proses sains ini dibutuhkan untuk proses pembelajaran sains seperti itu. Itu menurut Gagne dalam Dahar yaitu tahun 1985. Nah, hakikat IPA atau proses sains ini sendiri yaitu sebagai proses, sebagai produk maupun aplikasi yang dapat dilakukan siswa atau yang harus dimiliki siswa dalam kemampuan proses sains itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada indikator keterampilan proses sains. Yang pertama apa? Ada observasi. Ada yang punya spidol? Belum punya spidol ada nggak? Atau dari yang pertama itu observasi. Yang pertama itu ada observasi. Observasi itu adalah kegiatan apa? Kegiatan mengamati. Kedua ada kegiatan mengklasifikasi. Klasifikasi ketiga kegiatan prediksi. Keempat yang pertama itu ada observasi. Apa itu observasi? Iya. Observasi adalah mengamati atau proses pengamatan yang melibatkan panca indera mulai dari mata, telinga, hidung, dan hidung. Mana lagi? Apa lagi? Dua lagi. Baca. Ada lagi? Setelah itu meraba. Ya, meraba menggunakan kulit. Nah, itu dinamakan proses observasi, yaitu melibatkan suatu panca indera dalam melihat suatu kejadian-kejadian pada saat kita melakukan suatu penelitian ataupun proses keterampilan proses sains dasar. Nah, kedua yaitu ada klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu pengelompokan atau suatu penggabungan atau suatu sistematika yang melibatkan atau yang menghubungkan tentang ciri-ciri, perbedaan, persamaan, apalagi? Ya, menghubungkan hasil-hasil pengamatan dalam suatu proses keterampilan sains itu sendiri. Ketiga yaitu ada prediksi. Apa yang dimaksud dengan prediksi? Memperkirakan. Nah, prediksi adalah memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, dalam proses sains kalian harus memprediksi apa saja sih yang bisa disimpulkan, bukan apa saja sih yang dihasilkan atau apa langkah selanjutnya dari proses kalian lakukan keterampilan. Nah, di situ ada prediksi. Prediksi dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau membuat ramalan tentang suatu kejadian. Oke, di sini banyak yang bertanya, apa sih perbedaan dari prediksi dan hipotesis? Kan kalau prediksi untuk meramalkan kejadian setelahnya atau kedepannya. Nah, hipotesis apa yang maksud dari hipotesis dan apa perbedaan hipotesis dan prediksi? Oke, ada yang tahu? Hipotesis dan prediksi.
ada yang tahu? Apa sih pengertian prediksi? Ya, biar teman-teman yang tahu. Kalau di sini hasil riset saya itu hipotesis itu dugaan sementara yang dapat diuji dengan metode ilmiah. Nah, kalau prediksi itu pernyataan yang dibuat sebelumnya tentang apa yang diharapkan terjadi selanjutnya dalam urutan kejadian. Ya, benar sekali yang dibilang Yes. Tias. Oh iya, benar sekali yang apa yang dikatakan oleh Tias. Prediksi adalah suatu ramalan tentang kejadian berikutnya tanpa melakukan metode ilmiah. Tetapi hipotesis ini menggunakan metode ilmiah dan digunakan atau menggunakan serangkaian fakta yang bersifat apa? Ya, bersifat ilmiah seperti itu. Nah, ketiga yang keempat ada pengukuran. Apa yang maksud dengan pengukuran? Ini. Ya, pengukuran adalah suatu kemampuan yang dapat memilih dan menggunakan peralatan di dalam keterampilan proses sains atau di dalam pada saat kalian melakukan percobaan. Nah, biasanya pengukuran ini ada yang melambangkan suatu volume, massa, jenis, apalagi berat ya, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan pengukuran. Kita mampu mengukur apa saja objek yang ada di dalam proses sains itu sendiri atau dalam percobaan. Kelima yaitu adalah mengkomunikasi. Nah, pengkomunikasian ini berdasarkan serangkaian yang pertama ada observasi, ada klasifikasi, ada prediksi dan pengukuran. Baru kita mengkomunikasi, yaitu kita memaparkan hasil percobaan kita terhadap apapun kejadian-kejadian yang kita temui dalam pada saat kita melakukan percobaan. Itu dimaksud dengan pengkomunikasian. Dan step yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Barulah kita simpul apa saja sih hasil dari yang kita lakukan atau proses pengamatan kita dalam percobaan. Ya, selanjutnya ada indikator keterampilan proses sains terpadu. Oke, yang pertama itu ada perumusan hipotesis. Nah, tadi hipotesis adalah dugaan sementara. Mampu menyatakan hubungan antara dua variabel ataupun tiga variabel ataupun 4 variabel dan mengajukan perkiraan penyebab suatu hal itu terjadi dengan mengungkapkan bagaimana cara melakukannya dan bagaimana pemecahan masalah dari percobaan atau kejadian-kejadian yang kita lakukan. Kedua yaitu menamai variabel. Kalian pernah dengar ada variabel Y dan variabel X? Pernah. Variabel Y itu biasanya dihubungkan dengan apa deh? Variabel Y itu disebut dengan variabel apa? Variabel X. Variabel Y itu variabel variabel terikat. Sedangkan variabel X ya benar, variabel bebas. Variabel terikat dan variabel bebas. Misalkan di sini contoh strategi guru dalam menerapkan keterampilan proses berbasis digital. Di kelas Jadi kita lihat di sini ada judul strategi guru dalam menerapkan keterampilan proses sains berbasis digital di kelas 4 sekolah dasar. Oke, di sini lihat variabel terikat itu variabel yang mana? Ada yang tahu? Variabel
strategi guru. Satu lagi, ya benar, keterampilan proses sains. Ini yang dinamakan variabel bebas atau variabel X. Variabel X, sedangkan ini variabel Y. Itu yang dimaksud dengan variabel X atau menamai variabel. Ketiga yaitu mengontrol variabel. Nah, setelah tadi adanya variabel X dan variabel Y, langkah selanjutnya itu mengontrol variabel. Apakah variabel itu sesuai dengan di lapangan? Apakah sesuai dengan proses yang dilakukan di pembelajaran seperti itu? Mampu mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi hasilnya. Nanti hasilnya seperti apa dari proses kita mengontrol variabel itu. Dan menjaga kekonstanannya selagi memanipulasi variabel bebas. Nah, nanti takutnya dari variabel X ini tidak sinkron dengan variabel Y atau variabel Y tidak sinkron dengan variabel X seperti itu. Keempat yaitu membuat definisi operasional atau mampu menyatakan bagaimana mengukur semua faktor atau variabel dalam sebuah eksperimen. Nah, kita harus mampu menyatakan atau mengukur semua yang dilakukan di dalam suatu eksperimen. Selanjutnya itu ada melakukan eksperimen. Nanti melakukan eksperimen kita akan di akhir apa? Ya, di akhir materi nanti. Interpretasi. Selanjutnya itu mampu menghubungkan hasil percobaan atau hasil pengamatan terhadap objek untuk menarik suatu kesimpulan, menemukan pola ataupun keteraturan yang dituliskan. Misalnya suatu fenomena alam. Dan selanjutnya ada merancang penyelidikan. Nah, dari eksperimen yang dilakukan, kita mampu merancang suatu penyelidikan seperti apa yang akan kita lakukan, bagaimana hasilnya nanti jika kita merancang penyelidikan ini sesuai dengan yang telah ditetapkan atau yang sesuai dengan keterhubungan antara suatu variabel dengan penyelidikan kita. Dan yang terakhir yaitu aplikasi konsep. Kita harus mampu mengaplikasi konsep-konsep kita terhadap percobaan-percobaan yang akan kita lakukan ke depannya atau terhadap peserta didik. Seperti itu. Sepertinya banyak yang kurang semangat. Kita SBY terlebih dahulu. Boleh? Silakan menghadap ke depan. Silakan menghadap ke depan. Silakan menghadap ke depan. Silakan menghadap ke depan. Oke, kata kuncinya adalah, pernah kalian bermain ini? Kata kuncinya adalah Mbak, gitu, atau kata kuncinya jika Mbak menyebutkan pegang pensil misalnya. Pernah? Pernah. Oke, kita tes kefokusan. Oke, Mbak bilang pegang tas, pegang kepala. Oke, Dios ini apa Dios? Berdiri biar kelihatan. Berdiri, salah berdiri. Yang kalah, yang menang silakan berdiri. Yang kalah jangan menang. Enggak. Ini enggak. Mbak bilang enggak. Sekarang yang kalah diam. Yang menang, yang main sekarang. Oke. Mbak bilang pegang pipi. Oke. Pegang. Oke, pegang pipi. Yang duduk. Yang duduk. Maksudnya tuh, yang duduk. Sekarang yang menang. Mbak bilang pegang masker. Berdiri, yang menang berdiri. Mbak bilang pegang baju, pegang rok. Mbak bilang pegang tangan, pegang kaki, pegang kaki, pegang hidung. Mbak bilang pegang mata.
pundak kanan, Mbak bilang pegang pundak kiri. Pegang kaki, Mbak bilang pegang tangan kanan. Mbak bilang silakan berdiri. Silakan angkat kaki kanan. Mbak bilang silakan angkat kaki kiri. Angkat kaki kanan. Yang menang silakan duduk. Mbak bilang yang menang silakan duduk. Silakan pegang rambut. Silakan pegang muka. Mbak bilang silakan pegang baju. Mbak bilang silakan pegang rok atau pegang celana. Pegang leher. Pegang leher. Mbak bilang yang menang silakan ngadap kanan. Silakan ngadap kiri. Silakan ngadap ke atas. Mbak bilang silakan ngadap ke atas. Ngadap ke bawah. Silakan ngadap ke kiri. Silakan ngadap ke bawah. Mbak bilang silakan ngadap ke mbak. Silakan ngadap ke teman yang ada di belakangnya. Mbak bilang silakan pegang pundak. Pegang lutut. Fokus. Ada semangat lagi? Lagi postas, ya semangat. Tambah lagi? Minimal tidak fakta mas. Oke, sekali lagi atau gimana? Ya. Selanjutnya kita belajar lagi yaitu penilaian keterampilan proses sains. Nah, di sini ada bentuk-bentuk penilaian keterampilan proses sains. Yang pertama ada pre-test dan post-test. Kedua yaitu ada diagnostik. Ketiga yaitu ada penempatan kelas. Keempat yaitu ada pemilihan kompetisi siswa. Dan yang terakhir bimbingan karir. Nah, biasa post-test atau pre-test ini diletakkan di mana sih? Di awal. Ya, di awal. Dan di akhir. Oke. Pre-test itu untuk keterampilan proses sains itu biasanya dilakukan di awal atau di awal tahun pembelajaran. Nah, di sini tujuannya apa? Agar guru bisa melihat kemampuan siswa dalam keterampilan proses sains. Nah, dan guru juga bisa mengukur bagaimana hasil nantinya atau bagaimana step by stepnya yang dilakukan oleh siswa dalam keterampilan proses sains. Dan yang terakhir yaitu ada post-test. Nah, post-test ini yaitu yang dilakukan di akhir tahun. Nah, yang dilakukan di akhir tahun ini bertujuan untuk melihat bagaimana sih siswa dapat mengkolaborasikan atau mengungkapkan atau menciptakan suatu percobaan atau ide dalam keterampilan proses sains sehingga akan terlihat hasilnya di post test. Oke, yang kedua yaitu diagnostik. Apa ini maksud diagnostik? Ya, mendiagnosa atau menganalisa. Itu juga dilakukan di awal atau dilakukan di pre-test ini di awal tahun pembelajaran. Nah, guru mendiagnosa suatu keterampilan siswa, apakah siswa ini bisa melakukan keterampilan proses sains atau siswa ini tidak tertarik minatnya dalam keterampilan proses sains. Guru harus melibatkan atau mengkategorikan atau mengklasifikasikan siswa yang menyukai proses sains atau siswa yang melakukan selain dari sains. Oke, yang ketiga yaitu penempatan kelas. Nah, penempatan kelas ini biasanya ada akselerasi, ada kelas sains, dan ada kelas unggulan. Di sini waktu sekolah dasar masuk kelas apa? Semuanya masuk kelas apa? Enggak salah. Enggak salah. Oh, ya, ada kelas sains, ada kelas akselerasi, dan ada juga kelas unggulan. Di sini itulah tadi tujuan dari guru melihat kemampuan siswa, bagaimana
penempatan kelas nantinya. Dan yang keempat yaitu pemilihan kompetisi siswa. Ini biasanya dihubungkan dengan apa? Dengan perlombaan-perlombaan. Guru harus mengikut sertakan siswa dalam perlombaan yang berbentuk sains. Dan yang terakhir yaitu bimbingan karir. Nah, bagaimana cara guru melakukan bimbingan karir kepada siswa? Oke, bagaimana? Bimbingan karir itu guru melakukan bimbingan kepada siswa secara terus-menerus untuk karir kedepannya seperti apa dalam sains. Bagaimana cara dia mendedikasikan dirinya dalam sains atau bagaimana cara dia melibatkan dirinya dalam sains. Selanjutnya itu adalah langkah penyusunan instrumen penilaian dalam proses sains. Yang pertama ada mengidentifikasi jenis. Pertama ada mengidentifikasi. Mengidentifikasi ini biasanya dihubungkan dengan identifikasi jenis keterampilan proses sains. Ada proses sains dasar dan ada juga proses sains apa tadi sebelumnya? Iya, terpadu. Dari sekian banyak masa dulu. Kedua yaitu merumuskan indikator. Merumuskan indikator ini bagaimana tujuan yang akan kita harapkan untuk tercapaian proses sains ini. Ketiga yaitu menentukan alat pengukuran. Ya, tadi ada alat massa, alat volume, jadi satuannya seperti apa. Keempat yaitu membuat kisi-kisi instrumen. Nah, tugas guru yaitu membuat kisi-kisi instrumen dalam penyusunan instrumen penilaian. Nah, di sini apa saja kriteria yang dapat dilakukan untuk membuat kisi-kisi. Yang pertama ada pengetahuan, kedua ada keterampilan, ya seperti apa yang diharapkan. Keempat yaitu mengembangkan instrumen pengukuran. Nah, kita harus mengembangkan instrumen seperti apa yang akan kita gunakan dalam proses sains dan dalam pengukuran. Seperti itu ada, misalkan tadi ada yang satuan volume, ada satuan massa, ada satuan waktu ya, dan lain sebagainya. Dan keenam yaitu ada melakukan validasi. Nah, validasi ini berhubung ada yang dari segi isi dan ada juga yang dari segi materi. Nah, nanti ketika kita melakukan penyusunan penilaian, kita harus memvalidasi terlebih dahulu sesuai atau tidak kisi-kisi yang telah kita buat. Kalau tidak sesuai, kita revisi terlebih dahulu agar ketika kita memberikan kepada siswa itu siswa benar-benar langsung terhubung antara penilaian kita dan antara pembelajaran mereka seperti itu. Nah, keenam, ketujuh yaitu melakukan uji coba terbatas untuk mendapatkan validitas dan realitas empiris. Nah, kita harus menguji coba dulu sesuai atau tidak instrumen-instrumen yang kita buat dengan menggunakan beberapa sampel, misalkan dari sampel 5, 10, dan seterusnya. Selanjutnya itu perbaikan butir-butir yang belum valid. Nah, di sini perbaikan yaitu dari hasil validasi. Dari validasi, misalkan kita sesama jika kalian menjadi guru, misalkan kalian sesama guru melakukan validasi instrumen. Nah, jika soal-soal atau penyusunan penilaian kita tidak validasi, maka kita harus merevisi. Dan yang terakhir yaitu menerapkan instrumen ini baru kita terapkan di pembelajaran kita. Bagaimana kita melihat pengetahuannya, bagaimana kita melihat keterampilannya, dan bagaimana kita melihat afektifnya atau sikapnya. Selanjutnya yaitu ada penilaian keterampilan proses melalui tes tertulis. Biasanya tes tertulis itu dihubungkan dengan esai dan pilihan ganda. Tes tertulis berbentuk seperti itu dan pertanyaannya juga ada yang konvergen dan divergen. Konvergen itu biasanya dihubungkan dengan apa? Ayo ada yang tahu konvergen itu? Pertanyaan konvergen itu seperti apa sih? Pertanyaan konvergen ya, konvergen adalah spesifik dan divergen. Apa divergen? Ya, berpikir kreatif seperti itu.
Bagaimana ya kalau berbagai tadi bersifat spesifik dan yang diberikan yaitu bersifat kreatif. Selanjutnya ada melalui bukan teks tertulis yang biasanya dengan proses pengamatan atau observasi secara langsung dan tidak langsung. Jika langsung kita melakukan pengamatannya di mana? Di kelas atau di lapangan seperti itu. Kalau pengamatan tidak langsung melalui YouTube ya seperti itu. Kita melihat atau mereview dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang. Dan selanjutnya ada waktu dan subjek penilaian. Biasanya dilakukan di awal atau dinamakan dengan pretest. Selanjutnya ada post test. Selanjutnya ada di dalam pembelajaran atau pada proses pembelajaran. Ada di awal, ada di tengah, dan ada di akhir. Seperti itu. Nah, waktu pelaksanaannya juga bersifat relatif, sesuai dengan sesuai dengan siswanya seperti apa pada saat proses pembelajaran. Bagaimana awalan pembelajarannya, bagaimana tengah pembelajarannya, dan bagaimana akhir pembelajarannya disesuaikan dengan materi-materi yang akan kita sampaikan nantinya. Dan selanjutnya subjek penelitian ini prosesnya dapat dilakukan dalam diri. Keterampilan proses sains umumnya dilakukan penilaian oleh guru ataupun guru mata pelajaran seperti itu. Dan selanjutnya kerja ilmiah dan cara penilaiannya. Oke, kerja ilmiah itu apa yang dimaksud dengan kerja ilmiah? Oke, ada yang tahu? Kerja ilmiah apa sih kerja ilmiah itu? Pernah kalian melakukan kerja ilmiah? Pernah? Pernah, tentu pastinya pernah. Nah, kerja ilmiah adalah suatu cara memecahkan permasalahan. Seperti kalian melakukan eksperimen itu termasuk dengan kerja ilmiah seperti itu. Kalian akan melihat bagaimana awalannya dan bagaimana akhir dari percobaan kalian seperti itu, atau akhir dari eksperimen kalian. Bisa menarik kesimpulan seperti apa? Nah, biasanya keterampilan proses sains ini meliputi kecakapan setiap tahapan atau kerja ilmiah, misalkan melakukan observasi, mengolah data, menafsirkan data, dan melakukan eksperimen. Terampil menggunakan alat seperti alat menggunakan voltmeter, mengencarkan lautan, menggunakan mikroskop dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan kerja ilmiah. Nah, kerja ilmiah juga bisa dilakukan di laboratorium yang ada di sekolah-sekolah seperti itu. Di sini ada laboratorium? Ada. Itu termasuk dengan ketika kita melakukan eksperimen, kita melakukan kerja ilmiah yang berada di laboratorium. Dan selanjutnya ada keterampilan kerja ilmiah. Yang pertama itu ada observasi, sama seperti proses sains tadi. Yang kedua ada klasifikasi. Yang ketiga ada prediksi ya. Yang keempat ada yang kelima ada hipotesis. Yang terakhir yang keenam ya merencanakan percobaan. Ketujuh ada menerapkan konsep yang telah bilang tadi, dan yang terakhir yaitu menyimpulkan. Kesimpulannya seperti apa pada kerja ilmiah ini. Dan terakhir yaitu di dalam kegiatan pembelajaran selalu diakhiri dengan penilaian hasil kerja ya. Seperti contohnya dengan lembar kerja yang kemarin yang Mbak berikan. Nah, menyampaikan karakteristik yang harus diperhatikan dalam menyusun suatu soal yang mengukur jenis-jenis keterampilan baik observasi, klasifikasi, prediksi, interpretasi, dan yang terakhir yaitu komunikasi. Nah, ini adalah referensi bagi yang ingin bertanya di Alhamdulillah. Ada yang bertanya dipersilakan. Ya, korbannya yang variabel itu variabel terikat sama variabel bebas itu maksudnya? Variabel terikat sama variabel bebas. Nah, ini kan tadi ada contoh. Nah, ini variabel Y dan variabel X. Variabel X itu adalah variabel bebas dan variabel Y adalah variabel terikat. Misalkan kita melakukan eksperimen seperti kemarin yaitu lava.
Oke, di sini ada strategi dosen dalam mengaplikasikan materi pembelajaran menggunakan percobaan hal lem di kelas A Universitas Hanata Dharma. Nah, kita lihat untuk variabel terikat yang mana? Variabel terikat percobaan lata lem. Ini bermaksud terikat. Terikat itu maksudnya suatu variabel yang mengikat dari proses penelitian. Apa sih ketertarikan, apa sih hal yang menonjol dari suatu penelitian seperti itu. Nah, ini dimaksud dengan variabel terikat. Selanjutnya itu ada variabel bebas. Nah, variabel bebas ini kita bisa memilih. Kita bisa menggunakan strategi guru atau strategi dosen, ataupun aplikasi guru ataupun aplikasi dosen. Kita bebas memilih sampelnya seperti apa, atau bebas memilih subjeknya seperti apa. Nah, di sini strategi dosen dimaksud dengan variabel bebas seperti itu. Yang kedua yaitu mengaplikasikan materi pembelajaran Ini dimaksudkan dengan variabel ya bebas, ini bebas dengan x, variabel x, dan ini variabel y seperti itu. Tapi juga ada variabel x-nya 1, ada juga variabel x-nya 2. Soal strategi dosen dalam melakukan percobaan. Nah, berarti variabel bebasnya ada 1, variabel x-nya ada 1 seperti itu. Berpindah. Kalau itu kan saya ada variabel bebas terikat sama kontrol. Ya. Dalam proses itu hanya bebas dan terikat saja. Ya, ini ada bebas dan ada terikat. Ada juga yang variabel kontrol. Variabel kontrol ada yang mengontrol dari variabel x dan variabel y. Tapi itu nggak dipakai kalau di keterampilan. Tergantung sampel kita. Kita mau melakukan percobaan seperti apa? Ya, ada lagi. Oke, langsung percobaan. Ya. Siapa namanya? Dinda satu. Siapa namanya? Namanya siapa? Ya, Fabet. Dari Fabet. Oh, ya, sama. Oke, silakan dari Fabet. Bedanya pemakai maksudnya itu kayak karena penggunaan indikator keterampilan proses Sains dasar. keterampilan proses dasar sains gitu sama yang sains terpadu. Oh iya. Kapan penggunaannya? Ada lagi nih yang bertanya? Ya, silakan. Mau lanjut dari yang variabel x sama y itu cara mengetahui Itu variabel x Iya, atau variabel variabel x. y? Oke, ini siapa namanya nih? masalah. Oke, boleh jawab dulu tentang proses sains dari pertanyaan yang kedua oleh Elizabeth. Nah, ada proses sains dasar dan ada proses sains terpadu. Yang pertama tadi kalau proses sains dasar itu ada pengamatan, observasi, klasifikasi, prediksi, pengukuran, komunikasi, dan kesimpulan. Nah, itu biasanya dilakukan baik di sekolah dasar, baik di sekolah menengah pertama seperti itu. Untuk sains terpadu itu sudah bersikap lebih tinggi daripada sains dasar. Itu bisa juga dilakukan seperti kita atau dari sekolah menengah atas atau juga bisa atau bisa di perkuliahan seperti itu. Tingkatannya lebih tinggi daripada sains dasar. Penggunaan objek-objek atau penggunaan subjeknya juga lebih tinggi daripada sains dasar.
Misalkan kalau sains terpadu itu melibatkan sampelnya lebih dari 100 sampel, kalau sains dasar itu bisanya 30 sampel ataupun 20 sampel, 10 sampel seperti itu. Lebih kecil daripada sains terpadu. Terus yang melakukan itu seharusnya gurunya. Iya. Sains dasar itu bisa kita lakukan guru ketika di sekolah dasar itu bisa, itu sains dasar. Kalau sains terpadu itu bisa kita sebagai mahasiswa ataupun bisa kita sebagai orang dewasa seperti itu. Intinya kita telah memenuhi taraf usia dewasa. Ya, yang terakhir yaitu ada masalah di sini kapan penggunaan X dan kapan penggunaan Y. Nah, variabel terikat, yang namanya terikat berarti ada keterikatan antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Misalkan punya kalian pernah observasi? Pernah. Coba satu contoh tentang observasi kalian, hasil observasi kalian seperti apa? Tentang penggunaan apa atau tentang apa? Ya, masalahnya apa saja? Ada yang tentang akademik, ada yang Non akademik. Nah, kalau akademik seperti apa? belajar. Masalah hasil belajar, ada lagi motivasi. Yang pertama ini ada motivasi belajar. Ada hasil belajar. Motivasi belajar ini nanti akan berhubung tidak dengan hasil belajar. Kalau motivasi belajar siswa rendah, akan berdampak bukan pada hasil belajar. Jika motivasi belajar tinggi, akan berdampak tidak seperti dengan hasil belajar. Jika motivasi belajar rendah, apa yang akan terjadi? Yang pertama, tidak bisa memberi KKN. Tidak semangat. Oke, semangat. Tidak. Kedua yaitu hasil belajar rendah. Hasil belajar rendah ya juga mencakup semuanya, enggak yang lain. Tidak semangat, tidak bisa menangkap ilmu pengetahuan. Tidak bisa mengaplikasikan pengetahuan. Oke. Ini tadi jika semangat atau motivasi belajar siswa rendah. Jika motivasi belajar siswa tinggi maka sebaliknya. Nah, misalkan di sini identifikasi permasalahan belajar siswa. Implementasi tutor sebaya misalnya. Di sekolah-sekolah pernah lihat ada tutor sebaya di kelas-kelas? Pernah. Pernah? Tutor sebaya? Tutor sebaya, implementasi tutor sebaya dalam pembelajaran IPA di SD. Nah, di sini implementasi tutor sebaya dalam pembelajaran IPA
Misalkan tema 7 di sekolah dasar. Nah, tadi kan ada dosen, ada juga guru yang telah disebutkan itu termasuk variabel bebas. Nah, sekarang ada tutor sebaya. Sampel atau subjek dari yang ingin melakukan percobaan atau yang kita lihat dari percobaan kita. Tutor sebaya termasuk dalam variabel bebas atau variabel X. Dan yang pembelajaran IPA tema 7. Tema 7 ini kata kuncinya. Pembelajaran IPA tema 7. Berarti ini termasuk variabel Y. Oke, ini terikat. Nah, di sini kita ingin melihat seperti apa sih pembelajaran siswa atau proses pembelajaran atau di akhir pembelajaran seperti apa yang ingin kita harapkan atau yang kita harapkan dari penelitian kita atau dari proses sains kita. Nah, di sini ada variabel X dan ada variabel Y. Disesuaikan kembali dengan apa yang ingin kita capai seperti itu. Kapan penggunaan X dan kapan penggunaan Y itu disesuaikan kembali dengan yang ingin kita lakukan di pembelajaran. Lapalem. Lapalem itu sudah termasuk terikat. Lapalem itu termasuk terikat. Sedangkan bebas, siapa yang ingin subjek apa yang ingin diteliti? Misalkan di mahasiswa kelas A sekolah dasar itu berarti bebas. Seperti itu. Itu mahasiswanya sebagai variabel bebas atau X. Ada yang ingin menambahkan? Oke, selanjutnya akan saya ungkapkan lagi tentang variabel terikat dan variabel bebas. Akan saya jelaskan di minggu selanjutnya jika ada waktu seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan percobaan. Udah siap semua percobaan? Ini Oke, di sini kelompoknya dari 6 sampai 7 kelompok, masing-masing 6 orang. Seperti itu. Oke, ini mau diacak atau mau pilih sendiri? Acak. Oke, acak. Oke, beda. Oke, silakan bergabung ke kelompok kemarin. Bu, diacak aja ya. Oke, dari itu satu ke belakangnya hitung sampai 6 dua, tiga, 5. Nah, itu kelompok satu ya. Oh, itu aja yang masukin belakang. Nah, oke. Ini cuma ini kelompok satu ya, ini kelompok satu. Nah, kelompok 2 ya. Sekarang 1. Ini 4. Nah, kelompok 3. Itu
Oh bisa. Kok kayak orang bahagia kok, Vin? Kayak orang bahagia itu maksudnya piye? Orang bahagia redes itu maksudnya piye? Orang bahagia orang bahagia sama itu piye? Bawaannya korek dong untuk rokok. Nang kosan. Tias.
Kita sampai Inggris sama. Goe. Goe. Mati. Ayo muka yang paling ya. Iya. Ini apa dia atau ada yang ininya hidup? Mati. Hidup. Belum. Coba lihat air yang masuk ke permukaan gelas atau enggak? Apa yang terjadi? Saya sabar ya, Vin ya. Saya sabar ya. Langsung ke percobaan dua bagian melakukan percobaan satu langsung ke percobaan dua. Ada bahan dua. Yang kedua, nanti kalian akan isi soal selanjutnya. Mengapa mancing melawan pabrik? Airnya tuh dimasukin dulu ke dalam. Pakai gula dulu. Vito. Wow. Mantap. Gelas kali ini besar-besar. Makanya ini nanti digeser digeser tepi. Biar nanti gelasnya tuh nyatu ke piringnya langsung. Bukan dia aku. Tak taruh sih kok di meja tadi nggak ada. Yes Korea. Ayo ini lagi buang. Oke, kalian mau gelas berapa? Gimana tuh? Hey.
Balik. Gitu. Aku iso. Kebanyakan sih. Bisa nggak deh? Ala-ala. Dadah anak-anak sih. Oh, ini. Kasih tahu Naruto sama si Naruto. Oke. Aku datang. Awas, kopong. Dia polsek. Oh, aku polsek lah. Nanti apa itu tahu? Dirasa mati. Paling itu enggak. Nek paling ramah enggak dong. Oh, tak mau